Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fitria, peserta Latsar Angkatan 7 kelompok 2. Saat ini saya menjabat sebagai analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Arsip secara online menggunakan media Google Drive dan Google Drive Desktop pada bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini antara lain profil dinas, visi, misi, dan nilai organisasi, identifikasi isu, penetapan core isu, ruang lingkup aktualisasi, fakta terkait core isu, permasalahan terkait core isu, penyebab dan dampak, gagasan pemecahan isu, kaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, rencana kegiatan dan jadwal kegiatan. Langsung saja, Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu dinas yang terdapat di Kabupaten Pidijaya. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 1 sekretariat dan 5 bidang, diantaranya bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan, bidang prasarana dan sarana pertanian, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang ketahanan pangan, dan bidang penyuluhan. Dinas Pertanian dan Pangan terletak di Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 159, Kecamatan Batu, Kabupaten Pidijaya. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki visi menjadikan penggerak pembangunan pertanian dan pangan yang profesional demi mensejahterakan petani dengan sistem agribisnis berkelanjutan dan mewujudkan kelembagaan penyuluhan yang handal dengan memanfaatkan teknologi serta sumber daya dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dengan 11 fungsinya sebagai berikut. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 7 nilai organisasi, yaitu berorientasi pelayanan, 2. Akuntabilitas, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Saya merupakan CPNS yang berada di bawah bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan. Berdasarkan pengalaman saya kurang lebih 1 tahun ini, saya menemukan beberapa isu, di antaranya yang pertama, belum optimalnya digitalisasi arsip pada bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan. Pengarsipan dilakukan masih dengan cara menyimpan secara manual dalam bentuk hard file dan menyimpan di laptop atau komputer saja, dan penyimpanannya juga tidak tertata dengan baik. Yang kedua, belum optimalnya pendistribusian buletin dinas. Buletin dinas hanya dicetak dan dibagikan ke 6 bidang dan ditempatkan di dinas saja, sehingga hanya ASN yang bekerja di dinas dan masyarakat yang datang ke dinas yang mampu membaca buletin tersebut dan merasakan manfaatnya. Yang ketiga, website dinas yang belum berjalan dengan optimal. Beberapa item yang belum lengkap seperti tidak adanya kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukannya terhadap instansi melalui website tersebut. Selain itu, data-data dan berita lain yang kurang update sehingga membuktikan kurang optimalnya pengelolaan website. Dari ketiga isu tersebut, saya menetapkan 1 core isu dengan teknik penapisan isu USG. Berdasarkan hasil USG, isu yang paling penting dibahas yaitu belum optimalnya digitalisasi arsip pada bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan. Ruang lingkup dari aktualisasi ini akan saya laksanakan pada bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan di instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidijaya. Dokumen yang akan disimpan adalah dokumen yang terdapat pada 3 seksi di bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan dari rentang tahun 2019 sampai 2022. Dokumen yang disimpan merupakan dokumen penting yang selalu ada setiap tahunnya pada masing-masing seksi. Kegiatan ini akan diaktualisasikan pada saat off campus dari tanggal 18 Mei sampai 7 Juli 2022. Fakta terkait isu, pengarsipan dilakukan masih dengan cara menyimpan secara manual dalam bentuk hard file. Pengarsipan yang tersimpan di laptop atau komputer juga tidak terorganisir, sehingga ketika diperlukan secara mendadak memerlukan waktu yang cukup lama hanya untuk mencari berkas tersebut. Permasalahan yang pernah terjadi terkait isu, yang pertama, pada saat terjadi pemeriksaan oleh BPKP awal tahun 2022, memerlukan waktu yang cukup lama untuk scan ulang berkas, karena tidak melakukan pengarsipan dengan baik. Kedua, pada bulan Oktober tahun 2021, terjadi mutasi pegawai di bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan. Pegawai yang dimutasi tersebut merupakan kasih data, sehingga terjadi sedikit kesulitan bagi staf di bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan ketika ingin melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh kasih sebelumnya, dikarenakan ketika memerlukan berkas harus meminta langsung kepada kasih data terdahulu. Pengarsipan yang dilakukan dengan cara menyimpan secara manual dalam bentuk hard file dan menyimpan di laptop atau komputer saja juga tidak terjamin keamanannya.
Hal tersebut pernah terjadi pada saat salah satu laptop staf bidang bina program, data, evaluasi, dan pelaporan mengalami kerusakan yang mengakibatkan beberapa data penting ikut hilang dan hanya tersisa hard file-nya saja. Penyebab berkembangnya isu karena kurangnya kecakapan dalam menggunakan media digital dan sudah terbiasa dengan cara yang lama dalam melakukan pengarsipan. Dampak jika isu tidak diselesaikan, kurangnya partisipasi melakukan pengelolaan pengarsipan karena berkas yang makin lama terus bertambah, rentan terhadap kehilangan berkas dan tertundanya pekerjaan. Lihat situasi ini, maka diperlukan media yang dapat memperbaiki pengolahan arsip di bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan perkembangan teknologi saat ini, maka pengolahan arsip secara online dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan terkait kearsipan yang terjadi di bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan. Salah satu media yang dapat digunakan untuk melakukan digitalisasi arsip secara online adalah Google Drive dan Google Drive Desktop. Berdasarkan uraian di atas, maka gagasan pemecahan terhadap core isu adalah digitalisasi arsip secara online menggunakan media Google Drive dan Google Drive Desktop pada bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Smart ASN, yaitu dengan menunjukkan salah satu kemampuan Smart ASN dengan penguasaan IT dan kecakapan menggunakan media digital. Selain itu, pengoptimalan digitalisasi arsip juga dapat memperbaiki manajemen ASN, di mana dengan pengoptimalan digitalisasi arsip ini dapat menghasilkan ASN yang profesional dan selaras dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan gagasan pemecahan isu, ada beberapa kegiatan yang akan saya lakukan. Pertama, membentuk tim penanggung jawab penyimpanan dokumen pada 3 seksi di bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan. Kedua, mengumpulkan dan merapikan dokumen-dokumen bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan seksi dan tahun. Ketiga, membuat akun Google Drive dan Google Drive Desktop khusus penyimpanan berkas bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan. Keempat, memasukkan dokumen-dokumen penting bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan seksi dan tahun ke dalam Google Drive Desktop yang sudah dibuat. Kelima, melakukan sosialisasi tentang tata cara penyimpanan dokumen pada Google Drive dan Google Drive Desktop. Keenam, melakukan evaluasi dan finalisasi mengenai digitalisasi arsip yang sudah dilakukan secara online dengan Google Drive dan Google Drive Desktop. Ketujuh, membuat SOP terkait digitalisasi arsip secara online agar dapat dijadikan sebagai acuan oleh bidang lain terkait pengelolaan arsip. Pada kegiatan yang pertama, saya memiliki 3 tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala bidang, yang akan menghasilkan output terlaksananya koordinasi terkait pembentukan tim penanggung jawab. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak harmonis dan kolaboratif. Yang kedua, membuat SK tim penanggung jawab penyimpanan dokumen yang akan menghasilkan output terlaksananya pembuatan SK tim penanggung jawab. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak akuntabilitas pada tahapan kegiatan ini. Ketiga, melakukan koordinasi terkait mekanisme kegiatan yang akan dilakukan dengan anggota tim penanggung jawab, yang akan menghasilkan output terlaksananya koordinasi terkait mekanisme kegiatan yang akan dilakukan dengan tim penanggung jawab. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak akuntabilitas, kolaboratif, dan harmonis pada tahapan kegiatan ini. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dinas dengan membentuk tim penanggung jawab penyimpanan dokumen menjadi salah satu langkah awal agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjadi penggerak pembangunan pertanian yang profesional. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap misi Dinas Pertanian dan Pangan nomor 4. Dengan membentuk tim penanggung jawab penyimpanan dokumen, maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan produktif, efektif, dan efisien. Kegiatan ini juga dapat menguatkan nilai organisasi kolaboratif dengan membentuk tim penanggung jawab penyimpanan dokumen dapat menjadi salah satu cara untuk bekerjasama antar staf. Pada kegiatan yang kedua, saya memiliki 4 tahapan kegiatan. Pertama, melakukan sortir dokumen, yang akan menghasilkan output terlaksananya sortir dokumen. Yang kedua, melakukan scan dokumen, yang akan menghasilkan output tersedianya hasil scan dokumen. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, adaptif, dan akuntabilitas pada tahapan kegiatan ini. Yang ketiga, membuat folder berdasarkan tahun dan seksi yang akan menghasilkan output tersedianya folder berdasarkan tahun dan seksi. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak akuntabilitas pada tahapan kegiatan ini. Keempat, memasukkan semua dokumen yang sudah terkumpul ke dalam folder yang akan menghasilkan output tersedianya semua dokumen dalam folder yang sudah dibuat. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas, dan kompeten pada tahapan kegiatan ini. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dinas dengan mengumpulkan dan merapikan dokumen menjadi salah satu langkah awal agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjadi penggerak pembangunan pertanian yang profesional. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap misi Dinas Pertanian dan Pangan nomor 4, yaitu mengembangkan sistem dan lembaga yang produktif, efektif, dan efisien. Dengan mengumpulkan dan merapikan dokumen bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan, maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan produktif, efektif, dan efisien.
Kegiatan ini dapat menguatkan nilai organisasi akuntabilitas dengan mengumpulkan dan merapikan dokumen bidang-bidang program data evaluasi dan pelaporan dapat menjadi salah satu cara untuk tertib dalam administrasi. Pada kegiatan yang ketiga, saya akan melaksanakan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat akun Gmail khusus penyimpanan data yang akan menghasilkan output tersedianya akun Gmail khusus penyimpanan data. Yang kedua, menginstal Google Drive Desktop yang akan menghasilkan output terinstalnya Google Drive Desktop. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas, dan kompeten pada tahapan kegiatan ini. Yang ketiga, membuat folder induk berdasarkan tahun dan seksi secara online pada Google Drive Desktop, yang akan menghasilkan output tersedianya folder induk berdasarkan tahun dan seksi secara online pada Google Drive. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas, dan kompeten pada tahapan kegiatan ini. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dinas dengan membuat akun Google Drive dan Google Drive Desktop menjadi salah satu langkah awal agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjadi penggerak pembangunan pertanian yang profesional dengan memberikan inovasi baru sebagai media penyimpanan berkas. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi nomor 4 dengan membuat akun Google Drive dan Google Drive Desktop khusus penyimpanan berkas bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan, maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan produktif, efektif, dan efisien. Kegiatan ini dapat menguatkan nilai organisasi kompeten. Dengan membuat akun Google Drive dan Google Drive Desktop khusus penyimpanan berkas dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan yang selalu berubah. Kegiatan yang keempat memiliki 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan rename dokumen terhadap dokumen yang sudah dikumpulkan, yang akan menghasilkan output terlaksananya rename dokumen. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas, dan kompeten pada tahapan kegiatan ini. Kedua, memasukkan dokumen dalam Google Drive Desktop yang akan menghasilkan output tersedianya dokumen dalam Google Drive Desktop. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, dan adaptif pada tahapan kegiatan ini. Yang ketiga, membagikan akun Google Drive dan menginstal Google Drive Desktop pada masing-masing laptop atau komputer kasih atau staf yang akan menghasilkan output terlaksananya pembagian akun Google Drive dan menginstal Google Drive Desktop. Saya akan melaksanakan nilai dasar akuntabilitas, harmonis, dan kolaboratif pada tahapan kegiatan ini. Yang keempat, memastikan pada tiap-tiap Google Drive dan Google Drive Desktop yang setelah diinstal pada laptop atau komputer kasih atau staf yang bertanggung jawab sudah tersedia dokumen yang sudah diubah sebelumnya, yang akan menghasilkan output tersedianya dokumen pada tiap-tiap Google Drive dan Google Drive Desktop yang telah diinstal pada laptop atau komputer kasih atau staf. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas pada tahapan kegiatan ini. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dinas dengan memasukkan dokumen penting dalam Google Drive Desktop yang sudah dibuat menjadi salah satu cara agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjadi penggerak pembangunan pertanian yang profesional dengan menyimpan dokumen dengan cara yang lebih aman. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi nomor 4 dengan memasukkan dokumen penting berdasarkan seksi dan tahun dalam Google Drive yang sudah dibuat, maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan produktif, efektif, dan efisien. Kegiatan ini dapat menguatkan nilai organisasi adaptif dengan memasukkan dokumen penting bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan seksi dan tahun dalam Google Drive Desktop menjadi salah satu inovasi dan dapat mengembangkan kreativitas. Pada kegiatan yang kelima, saya memiliki 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat video tutorial mengenai cara penyimpanan dokumen, yang akan menghasilkan output terlaksananya pembuatan video tutorial. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, kompeten, dan adaptif pada tahapan kegiatan ini. Yang kedua, melakukan simulasi pencarian dokumen yang sudah disimpan, akan menghasilkan output terlaksananya simulasi pencarian dokumen. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas pada tahapan kegiatan ini. Yang ketiga, membagikan video tutorial pada grup WhatsApp, yang akan menghasilkan output terkirimnya video tutorial pada grup WhatsApp. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas, dan kompeten pada tahapan kegiatan ini. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dinas dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara penyimpanan dokumen pada Google Drive dan Google Drive Desktop menjadi salah satu cara agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjadi penggerak pembangunan pertanian yang profesional dengan memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk dapat mencoba hal yang sama. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi nomor 4 dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara penyimpanan dokumen pada Google Drive dan Google Drive Desktop, maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan produktif, efektif, dan efisien karena penyimpanan secara online dapat dilakukan oleh banyak pihak. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam menguatkan nilai organisasi kolaboratif dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara penyimpanan dokumen pada Google Drive dan Google Drive Desktop menjadi media bagi pihak lain untuk berkontribusi. Pada kegiatan yang keenam, saya memiliki 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat form kuesioner
yang akan menghasilkan output tersedianya form kuesioner. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas, dan kompeten pada tahapan kegiatan ini. Kedua, menyebarkan kuesioner yang akan menghasilkan output terlaksananya penyebaran kuesioner. Saya akan menerapkan nilai dasar berakhlak, harmonis, dan kolaboratif pada tahapan kegiatan ini. Yang ketiga, melakukan evaluasi terkait hasil kuesioner yang akan menghasilkan output terlaksananya evaluasi terkait hasil kuesioner. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak akuntabilitas pada tahapan kegiatan ini. Yang terakhir, melakukan finalisasi terhadap kegiatan penyimpanan dokumen secara online dengan Google Drive dan Google Drive Desktop serta berkonsultasi dengan atasan terhadap kegiatan yang telah diselesaikan yang akan menghasilkan output terlaksananya finalisasi terhadap kegiatan dan konsultasi dengan atasan. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas, dan harmonis pada tahapan kegiatan ini. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dinas dengan melakukan evaluasi dan finalisasi mengenai digitalisasi arsip yang sudah dilakukan secara online dengan Google Drive dan Google Drive Desktop menjadi salah satu cara agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjadi penggerak pembangunan pertanian yang profesional dengan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi nomor 4 dengan melakukan evaluasi dan finalisasi mengenai digitalisasi arsip yang sudah dilakukan secara online dengan Google Drive dan Google Drive Desktop, maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan produktif, efektif, dan efisien karena kegiatan penyimpanan secara online telah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh berbagai pihak. Kegiatan ini dapat menguatkan nilai organisasi adaptif dengan memasukkan dokumen penting bidang-bidang program, data, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan seksi dan tahun ke dalam Google Drive Desktop menjadi salah satu inovasi dan dapat mengembangkan kreativitas. Yang ketujuh, membuat SOP terkait digitalisasi arsip secara online agar dapat dijadikan sebagai acuan oleh bidang lain terkait pengelolaan arsip. Ya, saya memiliki 4 tahapan kegiatan dalam kegiatan ini. Yang pertama, membuat draft SOP terkait digitalisasi arsip secara online yang akan menghasilkan output terlaksananya pembuatan draft SOP. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, kompeten, dan akuntabilitas pada tahapan kegiatan ini. Kedua, konsultasi dengan mentor terkait draft SOP yang akan menghasilkan output terlaksananya konsultasi dengan mentor terkait draft SOP. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, harmonis, dan loyal pada tahapan kegiatan ini. Ketiga, memfinalisasi SOP terkait digitalisasi arsip secara online yang akan menghasilkan output terlaksananya finalisasi SOP terkait digitalisasi arsip secara online. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak akuntabilitas pada tahapan kegiatan ini. Yang keempat, mencetak SOP yang telah dilegalisir oleh pimpinan. Yang akan menghasilkan output tersedianya SOP yang telah dilegalisir pimpinan. Saya akan melaksanakan nilai dasar berakhlak, akuntabilitas, dan harmonis pada tahapan kegiatan ini. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dinas dengan membuat SOP terkait digitalisasi arsip secara online dapat menjadi salah satu cara agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjadi penggerak pembangunan pertanian yang profesional agar semua bidang dapat melakukan penyimpanan dokumen dengan baik. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap misi Dinas Pertanian dan Pangan nomor 4 dengan melakukan membuat SOP terkait digitalisasi arsip secara online, maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan produktif, efektif, dan efisien karena kegiatan penyimpanan secara online nantinya dapat dilaksanakan dengan baik oleh berbagai pihak. Kegiatan ini juga menguatkan nilai organisasi kompeten. Dengan membuat SOP terkait digitalisasi arsip secara online dapat dijadikan sebagai acuan oleh bidang lain terkait pengelolaan arsip sehingga membantu bidang lain untuk belajar. Jadwal kegiatan terhadap aktualisasi ini, kegiatan yang pertama akan saya lakukan pada tanggal 18 sampai 31 Mei tahun 2022. Kegiatan yang kedua juga akan saya laksanakan pada tanggal 18 sampai 31 Mei tahun 2022. Kegiatan yang ketiga akan saya laksanakan pada tanggal 2 sampai 17 Juni tahun 2022. Kegiatan yang keempat akan saya laksanakan pada tanggal 2 sampai 17 Mei tahun 2022. Kegiatan yang kelima saya akan laksanakan pada tanggal 20 sampai 30 Juni tahun 2022. Kegiatan yang keenam akan saya laksanakan pada 20 sampai 30 Juni tahun 2022. Dan kegiatan yang terakhir akan saya lanjutkan pada tanggal 20 sampai 30 Juni tahun 2022 dan tanggal 1 sampai 7 Juli tahun 2022. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.